Episode ke-33. Tingkah Danu. Kalau aku tidak mau, tanya Maya. Tangannya masih bermain di dasi Hamid. Jangan salahkan aku kalau kamu diseret dari sini. Hamid menghentakkan tangan Maya lalu berbalik meninggalkan wanita itu. Tak tinggal dia, Maya menahan pergelangan tangan Hamid. Secepat kilat melingkarkan sebelah tangan di leher jenjang lelaki itu, berusaha melumat bibir Hamid. Lelaki itu mengelak dengan mendongakkan kepala. Susah payah Hamid melepaskan pegangan Maya, tapi tak bisa. Bibir seksi Maya berhasil mendarat di bibir Hamid. Beberapa orang berdecak melihat adegan tak senonoh di depan mereka. Wanita gila, maki Hamid. Setelah berhasil melepaskan diri dari Maya, beberapa kali Hamid melap bibir menggunakan lengan baju, sedang Maya tersenyum sambil mengusap bibir merahnya dengan lidah. Jangan munafik sayang, bukannya bibirku ini yang paling membuatmu ketagihan. Aku masih bisa merasakan deru napasmu tiap kali kamu menginginkan kecupanku. Kalau sekarang kamu tidak menikmatinya, aku curiga kamu tak lagi normal. Maya masih mempermainkan Hamid. Lelaki itu masih saja menahan amarah. Jika saja ini bukan di tempat umum, sudah pasti dia telah menampar Maya sampai pipinya kebiru-biruan. Berhenti menghayal. Mungkin dulu aku memang memujamu, tapi sekarang tidak lagi. Bahkan seandainya bisa diulang kembali, kuharap aku takkan pernah bertemu dan mengenalmu. Aku pun mengharamkan tubuhku disentuh kamu, ucap Hamid. Tangannya masih berusaha menghilangkan bekas lipstik yang menempel di bibir Hamid. Kupastikan kamu akan kembali kepada aku, sayang. Maya kembali mengusap lembut lengan Hamid, lalu berlalu meninggalkan lelaki itu. Dia tersenyum puas telah mengerjai mantan kekasihnya. Hamid melangkah ke kamar mandi, merapikan penampilannya yang terlihat acak, mencuci muka dan melap wajahnya. Lelaki itu menggigit bibir bawah, dia menggeleng. Cuman Maya masih terasa di bibirnya. Walaupun dia tak membalas, tapi tak bisa dipungkiri kalau Maya semakin pandai bermain bibir. Sekali lagi Hamid membasuh wajah, melap kembali dengan tisu, kemudian melangkah meninggalkan kamar mandi, menuju tempat pertemuan. Rapat kerjasama akhirnya selesai. Hamid memenangkan tender pembuatan sebuah mall di kawasan elit. Di dalam kepalanya telah tersusun rencana untuk melibatkan Alika. Jangan ajukan cuti untuk beberapa waktu ke depan. Kamu dilarang cuti. Alika memajukan bibir ketika membaca pesan Hamid. Dasar bos pelin-pelan. Tadi pagi nyuruh cuti, sekarang dia juga yang melarang cuti. Jadi bingung. Alika menggaruk jilbabnya. Dia masih di rumah sakit. Tatapannya dialihkan ke Danu yang sedang beristirahat. Saat sedang memperhatikan Danu, seorang suster dan seorang dokter masuk ke dalam kamar perawatan Danu. Mereka melakukan visitasi. Bu, karena kondisi Pak Danu sudah membaik, hari ini boleh pulang kok, ucap sang dokter. Alhamdulillah, ucap Alika. Setelah itu dokter dan suster kembali keluar setelah mengarahkan Alika untuk menyelesaikan biaya administrasi. Kamu senang kan aku balik supaya kamu gak repot lagi ngurus aku? Tanya Danu tiba-tiba. Ternyata dia sudah bangun dan mendengar pembicaraan mereka. Sudah, gak usah banyak tanya. Istirahat saja supaya cepat sembuh. Kamu mau aku cepat sembuh supaya kamu bisa bebas jalan lagi sama lelaki itu kan? Tanya Danu. Dia tak menggubris perkataan Alika. Kalau iya kenapa? Tanya Alika. Dia paling tidak suka dituduh sembarangan. Tidak boleh, kamu itu istri aku. Jangan melakukan sesuatu yang tak aku perintahkan. Aku keberatan kamu jalan dengan lelaki lain. Alika memasukkan HP yang sedari tadi dipegangnya ke dalam tas. Dia menatap lekat Danu, lalu tersenyum sambil menggeleng. Ayolah, jangan kaku kayak kanebo kering. Aku aja nggak pernah protes kamu sama lonte itu. Jadi jangan sok melarang, ucap Alika. Ingat, surga istri terletak pada suami. Kamu sholat kan? Jadi pasti kamu tahu hukumnya, lanjut Danu. Aduh, makin ngelantur deh kamu. Sudah, aku bilang kamu istirahat saja. Jangan bicara surga kalau kelakuan kamu masih kayak setan. Alika berdiri lalu melangkah meninggalkan Danu. Dia jengkel. Masih pagi lelaki itu sudah membuatnya emosi. Dia menuju ke bagian umum untuk menyelesaikan pembayaran. Bu Marni telah menitipkan sejumlah uang untuk melunasi biaya rumah sakit Danu.
Selama Danu di rumah sakit, dia tak pernah pulang ke rumah atau ke kantor. Dia terus menjaga Danu, melarang Bu Marni ikut merawat karena mertuanya juga butuh istirahat. Setelah menyelesaikan pembayaran, Alika kembali ke kamar Danu. Lelaki itu terlihat menatap kosong ke arah tembok. Alika menuju kamar mandi, mengambil semua baskom yang telah diisi air hangat. Lalu sebuah handuk kecil yang tersampir di dinding. Bersihkan badan kamu dulu, terus kita siap-siap pulang. Aku sudah telepon ibu, nanti dia tunggu kita di rumah saja, ucap Alika. Alika dengan lincah melap badan Danu, mulai dari wajah, leher, dan bagian tubuh Danu yang lain. Danu memejamkan mata, merasakan sentuhan Alika walaupun Alika terlihat cuek, tapi gadis itu penyayang. Buktinya selama merawat Danu dia tak pernah mengeluh. Danu menarik lengan Alika hingga badan gadis itu menindihnya. Kedua mata mereka saling beradu. Sedikit susah payah, lelaki itu menahan tubuh Alika agar tak bangkit. Tangannya mulai mengelus punggung Alika membuat bulu roma merinding. Pelan tapi pasti Danu menekan tegukan gadis itu agar lebih mendekat ke dirinya. Melihat Alika tak menolak, Danu tersenyum. Kurang beberapa senti sebelum bibir Danu bertemu dengan bibir Alika, tiba-tiba wajah Danu berubah merah. Dia lalu berteriak, "Aduh, sakit, lepaskan, lepaskan." Alika tersenyum puas. Tangannya menekan dada Danu yang memar akibat terbentur. Jangan coba-coba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi kalau mencoba berbuat menusuk padaku, kamu akan menyesal. Ancam Alika. Siapa yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Kamu, istriku. Wajar jika aku ingin menciummu, kamu tak boleh menolak. Hehehe. Perlu kuingatkan lagi perkataanmu tempo hari, ucap Alika. Sudahlah, aku gak suka dibantah. Kamu harus tahu tugas istri itu patuh sama suami. Terang Danu. Terserahlah, ucap Alika tak mau memperpanjang diskusi yang tak ada habisnya. Alika menelpon sopir memintanya untuk menjemput. Mereka sekarang tak berselang lama sopir Bu Marnis telah sampai. Dia membantu Danu turun dari tempat tidur, meletakkannya ke kursi roda lalu mendorongnya keluar kamar menuju mobil. Sepanjang perjalanan Danu beberapa kali menghubungi Maya. Selama kecelakaan dan dirawat, kekasihnya itu tak pernah mau mengangkat teleponnya. Danu sedikit merasa bersalah karena meninggalkannya sendiri di hotel. Melihat Danu gusar, Alika tersenyum kecut lalu menggelengkan kepala. Dia yakin 100% saat ini suaminya berusaha menghubungi selingkuhannya. Dia bersyukur tak menanggapi tingkah Danu di rumah sakit tadi. Sebenarnya satu laki itu memegang tengkuknya, dia sudah pasrah. Tapi karena melihat bekas cupang di leher Danu yang mulai menghitam membuatnya ilfil. Bayangan Maya mencium leher suaminya muncul di pelupuk mata Alika. Ada nyeri di dalam hati. Walaupun dia belum mencintai Danu, tapi tetap saja rasa cemburu itu ada. Mereka telah sampai di rumah. Saat turun, Alika dan Danu tertegun. Untuk apa dia kemari?